Selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tentu harapan kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan supaya tetap sehat, kita harus tetap semangat. Supaya badan kita tetap sehat, bugar. Dan tentunya tidak lupa selalu mengucap syukur pada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kita, menjaga kita, memelihara kita, dan juga selalu ada bersama-sama dengan kita, menghibur kita dan menguatkan kita. Baik Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian, tema dari persekutuan kita pagi ini adalah sahabat dalam suka, dan akan dilayani oleh Pendeta Budiningrum Sani Nurwidya. Bacaan yang akan diambil dari 1 Samuel 18 ayat 1-4. Bapak Ibu, sebelum kita doa pembukaan, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 322, Terang Matahari. Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka persekutuan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa, sungguh kami sangat bersyukur dan kami sangat bersukacita atas semua berkat dan kasih karunia-Mu pada kami, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas pemeliharaan-Mu pada kami ya Tuhan. Hingga sampai saat ini kami masih Engkau perkenankan untuk dapat mengikuti persekutuan lansia di GKI Jati Asih. Tuhan, sertai kami, pimpin kami, persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman-Mu melalui pelayanan dari Ibu Pendeta Budiningrum Sani Nurwidya. Biarlah Engkau berkati Ibu Pendeta Sani di dalam menyampaikan firman-Mu, dan firman-Mu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan kami di hari-hari mendatang. Tuhan,
Berkati kami, berkati acara persekutuan lansia ini dari awal hingga akhir. Semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, tiba saatnya kita memasuki pembacaan Mazmur. Mazmur diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan untuk kita semua. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Marilah sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami datang ke hadirat-Mu, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Allah, agar diri ini terus dapat Engkau penuhi dengan firman-Mu dan diri ini dapat melakukan firman itu dengan setia. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dipilihkan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Oma dan Opa yang terkasih, pernah mungkin mendengar sinetron judulnya Persahabatan Bagai Kepompong, atau judul lagu gitu ya, Persahabatan Bagai Kepompong gitu kan. Nah, lagu tersebut yang tidak saya nyanyikan secara full itu menggambarkan sebuah persahabatan yang begitu erat, persahabatan yang begitu dalam satu dengan yang lain, yang mencirikan sebuah persahabatan yang ketika keadaan suka mereka ada, ketika keadaan duka mereka pun ada. Nah, setiap kita itu selalu mendambakan sebuah persahabatan yang seperti itu. Jadi mungkin kalau dikatakan sangatlah jarang, mungkin kalau dari 5 jari, mungkin hanya 2 atau 3 yang berhasil menjalankan persahabatan yang luar biasa, atau sebaliknya, ada 3 atau 4 persahabatan yang luar biasa akrabnya dan selalu dapat berada dalam suka dan duka. Nah, di dalam kondisi pada saat ini, kita sebenarnya mau diajak untuk melihat tentang persahabatan di tengah kehidupan kita, itu sebenarnya sudah kita maknai dengan tepat belum sih? Apakah kita sudah bersyukur atas orang-orang yang ada di sekitar hidup kita, termasuk sahabat-sahabat kita? Atau justru kita menganggap itu menjadi satu hal yang biasa saja? Nah, dalam hal ini kita mau bersama melihat ke dalam firman Tuhan, di mana pada saat ini kita membaca tentang sebuah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Kita tahu bahwa mereka tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita tahu bahwa mereka bukan berada di dalam kondisi yang semuanya kanan kirinya itu tenang. Tidak. Justru berada dalam kondisi yang sangat pelik. Kenapa?
Saul, ayah Yonatan, mau membunuh Daud karena Daud adalah prajurit yang sukses untuk berada di medan perang, sehingga ketenarannya terambil. Apalagi kalau kita lihat, kita ingat bahwa Daud itu adalah pribadi yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja. Dan di sini sudah pasti otomatis terlihat bagaimana Saul sendiri sudah mengalami penolakan dari Allah. Tetapi di sini yang lebih memperparah adalah Saul merasa bahwa Daud ini harus mati. Tidak boleh dia lebih tenar daripada dirinya. Nah, Bapak Ibu, bukan itu yang mau saya bahas sebenarnya, tetapi lebih ke arah tentang persahabatan Daud dan Yonatan itu sendiri. Ketika ayahnya membenci temannya atau sahabatnya, Yonatan tidak justru ikut-ikutan membenci. Dia taat pada ayahnya, tetapi dia tahu pribadi yang dia kasih sebagai seorang sahabat tidak layak untuk menerima kedengkian dari ayahnya. Lalu kemudian mereka mengikat perjanjian. Yonatan bahkan memberikan yang terbaik kepada Daud, sampai jubahnya, sampai pedangnya, sampai alat berperangnya diberikan kepada Daud. Itu sebuah tanda yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Yang pertama, kita harus mengingat bahwa jubah itu merupakan menandakan suatu strata atau suatu tingkatan di tengah masyarakat. Jubah itu menjadi satu hal yang begitu penting. Tentu orang-orang yang bekerja di lapangan, yang berperang, itu tidak pakai jubah, mereka pakai baju berperang. Sedangkan orang-orang yang bekerja di istana, mereka juga tidak menggunakan jubah, mereka menggunakan pakaian bekerjanya. Yang mengenakan jubah adalah mereka, para pemimpin dan keluarganya. Dalam hal ini Saul sebagai seorang raja dan juga Yonatan yang adalah anak yang dikasihi. Nah, disinilah latar belakang kedua orang ini tuh berbeda. Di mana Daud adalah rakyat biasa dan Yonatan statusnya begitu tinggi daripada Daud. Tetapi hal itu tidak mengusik kehidupan persahabatan mereka sama sekali. Daud dan Yonatan justru hadir satu dengan yang lain, berada di dalam keadaan susah. Di dalam perburuan Saul, Daud itu benar-benar pontang-panting. Dia diburu ke sana kemari, harus mati pokoknya. Tetapi Saul tidak menghendaki itu. Saul memberikan tindakan yang berbeda. Dia memberikan kepada Daud seolah-olah Yonatan ini sudah memberikan pertahanan yang ada pada dirinya dan siap terluka bersama dengan Daud. Dan tadi dikatakan sampai baju perang, pedang, dan panah. Itu bukan sekadar senjata untuk berperang, tetapi bentuk pertahanan diri dari Yonatan. Yang memang itu menjadi satu fasilitas bagi dirinya sebagai seorang anak raja. Tapi itu kemudian diberikan kepada Daud. Disitulah mau disampaikan sebuah simbol bahwa di dalam kedukaan atau di dalam kondisi susah, Yonatan berani memberikan yang terbaik bagi sahabatnya. Pertahanan yang ada pada dirinya diberikan kepada Daud. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, inilah tanda kepercayaan satu dengan yang lain. Keselamatan saudara kita, sahabat kita itu jauh lebih penting. Dan disitulah yang mau dikatakan bahwa ketika Daud berperang, ketika Yonatan memberikan kepada Daud apa yang ada pada dirinya, mau mengatakan bahwa persahabatan itu tidak terpengaruh dengan pandangan orang lain. Persahabatan itu tidak akan terkecoh dengan hal-hal yang ada di sekitar yang mampu memecah belah mereka. Persahabatan itu adalah saya percaya kepada kamu, kamu percaya kepada saya, kita bisa saling menelaah kondisi kita bersama-sama tanpa saling menjatuhkan, tanpa saling menjelek-jelekkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Oma, Opa, tentu persahabatan yang mirip dengan itu, yakni orang yang mau berkorban untuk sahabat, yang memberikan apa yang bisa membuat sahabatnya senang, itu sangatlah langka untuk ditemukan. Dia di mana Yonatan tidak memikirkan dirinya sendiri, dia hanya memikirkan keselamatan temannya. Mungkin buat kita mau menolong orang lain saja kita mikir-mikir. Ada orang datang meminta bantuan gitu kan, saya butuh makan. Saya butuh makan berapapun saja nominalnya, 50.000 boleh, 20.000 pun tidak apa-apa. Tapi kita buru-buru mengantongi duit kita dan mengatakan, enggak, saya enggak punya. Saya tidak punya apa-apa. Kamu kan harusnya bekerja. Ya betul, saya tidak bisa bekerja karena saya tidak punya tenaga. Saya tidak punya makan.
Makanya saya meminta pertolongan dari Anda untuk memberikan bentuk makanan atau bantuan Anda dalam rupa uang. Enggak, saya enggak punya. Tapi uang itu saya pegang erat-erat atau kita pegang erat-erat, tidak kita berikan bantuan itu. Di dalam kedukaan atau kesusahan yang dihadapi orang tersebut yang kita kenal, kita mungkin sering berinteraksi tiap hari. Kita langsung menjudge, kamu sih nggak nabung, kamu sih nggak bekerja, kamu sih lain-lainnya, mencoba menyudutkan. Nah, atau di dalam relasi kita bersama dengan tetangga ganti mobil baru, kita buru-buru langsung mengatakan, orang itu kerja apa ya? Mobilnya kok ganti lagi? Orang itu dapat duit dari mana ya? Kok rumahnya renovasi terus? Sekarang gede banget lagi 2 lantai. Wah, itu kayaknya tahun depan atau bulan depan tuh ganti tuh jadi 3 lantai. Sekarang gayanya dulu mah susah banget, terseok-seok. Jangan-jangan melakukan pekerjaan yang berdosa nih gitu. Kita langsung berpikiran negatif. Kita itu seringkali manusia menjadi pribadi yang senang lihat orang susah lihat orang senang. Itu yang masih diberlakukan sekali di kehidupan kita. Sedangkan bagaimana kita mau mencapai pada titik kita menjadi sahabat yang ada dalam keadaan duka dan suka. Kalau kita sendiri sering melakukan tindakan iri hati, bernegatif thinking terhadap sekitar kita. Makanya kita mau berubah. Kita mau mengubah hal itu dengan pertolongan dari Tuhan. Bagaimana kita melihat Yonatan dan Daud berani memberikan yang terbaik dari kehidupan mereka masing-masing untuk sahabatnya. Dan di sini kita mau belajar bahwa kita sebagai manusia janganlah melakukan perhitungan. Janganlah kita menghitung-hitung banyak atau ruginya, untung dan ruginya dari apa yang kita berikan. Justru kita harus mengatakan bahwa saya sudah diberikan cukup oleh Allah, maka kemudian saya mau memberikan yang terbaik untuk sesama saya dan bahkan itu adalah sahabat saya. Saya yakin saya tidak akan kekurangan, saya yakin saya tidak akan menjadi jatuh sakit. Saya yakin saya tidak akan menjadi korban kelemahan lainnya. Karena Tuhan boleh memberkati saya banyak. Tuhan sudah kasih saya cukup. Yonatan merasa bahwa dirinya sudah terpenuhi seluruhnya. Maka apa yang ada pada dirinya pun dia berikan secara total kepada sahabatnya. Bagaimana dengan kita? Dan apakah kita sudah bersyukur atas tetangga kita kanan dan kiri, atas saudara-saudara kita? Sapaan satu dua gitu kan. Itu harus kita syukuri. Sapaan lewat handphone ataupun secara langsung kita pun harus syukur. Misalkan ada tetangga baru pulang, kemudian kita menyapa dia, kita lagi depan teras. Kita sapa. Selamat sore, apa kabar? Ya walaupun dia mungkin hanya menjawab, ya baik bu, terima kasih. Lalu langsung buru-buru masuk. Gak apa-apa. Kita gak perlu langsung mengatakan, sombong banget dia. Baru udah disapa, saya lebih tua loh daripada dia. Sombong sekali sih. Ya jangan langsung seperti itu. Mungkin kita tidak tahu seberapa berat hari yang telah dia lalui. Kita nggak tahu ada masalah apa di kantor, kita nggak tahu apa yang dia hadapi di dalam kesibukannya itu. Kita nggak tahu kondisinya kenapa dia sudah pulang jam segitu. Kita nggak tahu apa yang sedang berada pada beban pikiran dan badannya dia. Cukup kita doakan agar dia tetap baik-baik saja. Cukup kita katakan, semoga sehat-sehat ya. Dia akan mengalami energi yang pulih. Karena dia tahu dia tidak sendirian. Kalau memang ternyata pada hari itu dia sedang berbeban berat. Kita pun juga jangan kemudian ketika disapa tetangga langsung buru-buru. Kepo banget sih nanya-nanya. Apa sih mau tahu aja deh saya ngapain. Udahlah buru-buru masuk deh, tutup pintunya. Enggak. Kita diajarkan Tuhan untuk berelasi dengan penuh kasih. Banyak waktu yang bisa kita pakai untuk merenungkan betapa baiknya kasih Tuhan kepada kita. Apakah Tuhan pernah mengajarkan kepada kita untuk ketus terhadap orang lain? Apakah pernah kita melihat atau mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa kamu sama orang lain jangan lama-lama kalau ngobrol. Kamu jangan terlalu terbuka terhadap orang lain karena kamu nanti pasti akan dibodoh-bodohi atau sebagainya. Tidak. Tuhan hanya mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yonatan sudah menunjukkan itu. Dia mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Maka Oma Opa dan saudara-saudara yang terkasih, mari sama-sama kita
cintai kehidupan orang-orang di sekitar kita, dengan menyapa, dengan membawanya dalam doa, dengan berani mengatakan sehat-sehat ya Bapak Ibu, sampai ketemu di waktu yang lain. Mau dia sekasar apapun responnya, sedingin apapun responnya, biarin, gak jadi masalah. Jangan sampai kebaikan hatimu terbentuk hanya karena orang lain merespon tidak sesuai apa yang kita harapkan. Oke, kalau kita memberikan sesuatu kan dikatakan jangan harapkan apapun kembali kepadamu. Sudah anggap saja itu memang sebuah berkat yang harus kita lepas. Semoga setelah mendengarkan firman ini, kita pun semakin dikuatkan dan semakin menjadi sahabat seperjalanan bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita pun semakin menyadari bahwa kita menerima sahabat yang luar biasa, yaitu Yesus, sahabat seperjalanan kita yang berani hadir di dalam kondisi suka dan duka kita. Kiranya Tuhan menguatkan oma-opa sekalian dan selamat melakukan perjalanan. Hiduplah bagi sesamamu menjadi sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa serta rasa syukur kami dan juga bergandengan erat dalam doa ini bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pemulihan. Tuhan, di dalam masa beratnya mungkin sudah dilewati dan sekarang berada di dalam masa di mana harus melakukan pemulihan. Berkatilah saudara-saudara kami atau berkati kami sendiri dengan kesehatan yang sedang kami gumulkan pada saat ini. Kami berdoa untuk Penatua Sunu, Penatua Ibnu, Ibu Anita Syahulu, Bapak Danang Estian, Ibu Tiara, Oma Amba, Bapak Yapi Kemur, Ibu Sumartini Site, Ibu Aurelia Sibuya, Bapak Budiman Gultom, Bapak Evert Palenkahu, Ibu Paulina Harkat, Opa Ali, Opa Joni Kale,
Bapak Indro Lukito, Ibu Sri Wahyuning, Ibu Asmani, Ibu Ani Harwiyati, Ibu Rati Suryandari, Ibu Ratna Ningsih, Bapak Slamet Narun, Bapak Maruhum Situmeang, Omar Rusdar Tipai, Ibu Masniari Tambunan, Ibu Ranai, Bapak Siswanto, Ibu Harti, Bapak Toras, Ibu SM Hutagalung, Ibu Ima, dan Ibu Salium Huai, ataupun kami secara pribadi yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Kami berdoa Tuhan, agar kuasa-Mu boleh melingkupi kami. Mujizat kesehatan dari-Mu biarlah datang melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan perawatan yang kami terima. Ya Tuhan, kami juga mengingat bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan yang lalu ataupun pekan ini. Tuhan berkati agar saudara-saudara kami boleh berlimpah rasa sukacita dari Tuhan, di dalam usia yang baru juga berlimpah kebijaksanaan dan hikmat daripada-Mu. Ya Allah, kami juga memohon berkat kasih karunia-Mu bagi mereka di dalam pekerjaan dan juga pendidikan yang harus mereka kerjakan. Kiranya dengan kebaikan-Mu mereka dapat melalui setiap rintangan yang ada bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak cucu kami dimanapun mereka berada dengan pendidikan dan pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Segala aktivitas berada di luar rumah ataupun di dalam rumah juga Tuhan selalu jaga dan lindungi. Sehingga Engkau boleh membuat mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Kiranya doa-doa yang boleh kami panjatkan bagi mereka juga boleh berdampak di dalam kehidupan mereka, menjadi berkat tersendiri bagi mereka. Ya Allah, kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia di dalam kondisinya pada masa kini. Kami menyerahkan pemimpin negeri ini dan juga para orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Biarkanlah mereka bekerja dengan hati, biarkanlah mereka selalu dapat mengingat peran mereka itu adalah tanggung jawab hidup kepada Tuhan. Ya Allah, kami mendoakan bagi para korban bencana alam dimanapun mereka berada. Pulihkanlah, kuatkanlah mereka ya Allah. Dan para korban yang tertindas karena ketidakadilan, mereka yang tidak dapat bersuara karena dipaksa untuk dibungkam. Kami mohon Tuhan, biarkanlah keadilan dari Tuhan yang nyata di tengah dunia ini. Kami memohon daripada-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami ke depannya. Sebagai kaum usia lanjut, kiranya kami terus boleh menjadi sahabat satu dengan yang lain di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai manusia di tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan Komisi Usia Lanjut dengan segala program kerja yang ada, bahkan yang akan dilaksanakan. Kami memohon berkat kasih-Mu Tuhan, agar program-program tersebut dapat berjalan dengan baik, agar apa yang juga direncanakan dapat tersusun dengan baik. Tentunya hanya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan sajalah yang melingkupi kami. Inilah Tuhan permohonan kami kepadamu. Berkenanlah Engkau mendengarkan seluruh doa kami. Berkenanlah Engkau untuk mengabulkannya di dalam kehendak-Mu semata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa sesuai dengan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma-opa yang terkasih, kita telah sampai pada penghujung dari ibadah kita. Marilah bersama kita terus mengingat tentang kasih Allah yang menyertai langkah kaki kita. Janganlah takut, janganlah khawatir sebab Dia selalu beserta dengan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan siaplah kita untuk bergegas menapaki kembali keseharian kita dengan membawa berkat dari-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menyerahkan diri kami kepadamu, kami menyerahkan hari-hari kami ke depan kepadamu. Perjalanan bersama dengan Engkau menjadi satu hal yang pasti dan itu menjadi anugerah yang luar biasa bagi kami. Biarkanlah hati dan pikiran ini selalu boleh kami persembahkan bagi Engkau ya Tuhan, sehingga kemuliaan nama-Mu dapat selalu terwujud ketika kami bekerja, mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menerima berkat dari-Mu ya Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus bersama dengan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah kaki kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, puji, terima kasih